Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqas samawati wal arda bil haqq walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Amma qala Allah Ta'ala fi suratil Baqarah wa 'allama Adamal asma kullaha thumma aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Bapak, Ibu, kita teruskan ya. Jadi kita kenapa singgah di surat Baqarah nanti? Kenapa singgah di surat Baqarah? Kenapa singgah membahas huruf jar? Huruf jar ini kita bahas yang berhubungan yang ada di dalam surat Fatihah. Itu yang dimulai misalnya dari ta'awuz, auzubillah, nanti bismillah. Sudah itu lillah, kan yang dua, yang tiga itu ya. Yang dalam surat Fatihah itu kan yang hanya lillah. Taruhlah masuk misalnya bismillah. Bi. Jadi itu maka dibuat di sini huruf jar billah. Kemudian di ta'awuznya itu a'udzubillah, sudah terbawa minasyaitonir rajim. Nanti ada kita bahas sedikit lagi lillah. Itu rupanya. Lillah. Jadi diulang ya. Coba Pak Bet menganang-anang saya. Berapa tempat kata benda atau isim berbaris bawah? Coba lihat tekan Pak Bet. Kanan-kanan. Di Tiga tempat. Hah? Ada 3 tempat. Apa itu? 1 sesudah huruf jar. Ya, terus? Yang kedua mudhafun ilaih. Yang ketiga mengikuti, yaitu menjadi sifat daripada yang dikasrahkan atau yang dibawahkan ya. Ya itu guru. Ada orang mengatakan 2 yang pokok itu katanya. Ya. Ya, yang pertama sudah huruf jar, yang kedua menjadi mudhaf ilaih kata. Kalau yang ketiga ini ya baris bawah juga. Sebenarnya kan dia tidak mesti baris bawah. Kan enggak tetap, tapi kalau ini satu pendapat lagi, ketiganya lah. Itu biasa itu makanya begini. Adapun sebenarnya maka kita banyak di dalam umat Islam itu paham berbeda-beda karena memahami ayat. Memahami ayat itu bersangkut dengan kawaid. Maka orang kawaid perselisihannya sedikit, tidak begitu tajam. Bagi orang yang tidak mengerti kawaid, perselisihannya besar. Ya, bagi orang yang mengerti kawaid, perselisihannya sedikit. Nah, bagi orang tidak mengerti kawaid, perselisihannya melebar. Jadi itulah penyebab-penyebabnya. Karena itu banyak termasuk Umar bin Khattab disuruh mempelajari bahasanya supaya jangan terlalu lebar jurang pemisah. Ya. Apalagi menafsir. Ya, jadi ini kita tidak menuduh pribadi-pribadi atau kelompok ya.
Sebab itu mempertajam juga. Jadi itu makanya di sini ada 3 tempat kenapa kata benda itu berbaris bawah. Pertama, setelah huruf jar. Yang kedua, menjadi mudhafun ilaih. Yang ketiga, mengikut yang dijarkan. Kan gitu ya. Kemudian memang yang banyak perlu kita ketahui adalah kan di dalam bahasa Arab itu kan hanya 3. Pertama, kata kerja atau kata benda. Yang kedua, kata kerja. Yang ketiga apa? Huruf yang bermakna. Nah, Huruf. yang paling banyak kita pelajari maunya kata benda. Kan itu yang apa? Kata benda itu apa-apa saja yang perlu kita lihat. Kata benda ini apa dulu berpikir-pikir mengembangkan nalar dulu. Kata benda itu apa saja yang perlu kita perhatikan? Jumlahnya Pak, mufrad, Ya. musanna, jamak. Jamak pun perlu kita pikirkan apa jamaknya itu. Jamak muzakkar salim, jamak muannas, jamak taksir. Jamak gitu. 3. Setelah kita pelajari itu ada lagi yang menyangkut dengan kata benda itu. Kata apa lagi yang mau dipikirkan? Jeren, apa namanya, masdar. Ya, kata benda yang punya asal usul dari kata kerja. Abstrak. Atau kata benda tok. Asli ya Pak. Kata benda zahir gitu aja. Zohir. Jadi kalau kata bendanya kata benda semata, yang kita perhatikan hanyalah bentuk 1, bentuk 2, bentuk banyak. Tapi kalau kata bendanya sudah berbentuk masdar, maka belajarlah kita fiil. Kalau fiil apa yang kita pikirkan lagi coba? Kalau kata kerja. Fiil madi, fiil mudhari', fiil amar. Jadi ada 3 bentuk kata kerja. Ya, 3 bentuk. Apa lagi selain itu? Yang menyangkut dengan fiil. Fiil. Halo Pak Bet. Nanti kan Pak Bet. Pak Bet. Bentuknya ada 14. Berarti masing-masing yang 3 itu ada tasrifnya namanya ya. Tasrifnya 14. Kalau bagaimana itu Pak Bet? Apa yang 3 itu masalah tasrifnya? Ada bentuk tunggal. Itu tunggu dulu. Tasrifnya itu kan sudah paham orang tasrif ada bentuk tunggal. Enggak, maksudnya fiil mudhari itu kan fiil itu kan 3. Bagaimana tasrifnya yang 3 itu? Jumlah-jumlahnya. Humahum itu. Itu dhamir tuh. Dhamir tuh. Ya, yang fiil. Ya, fiil madhi 14. Sambung. Kalau fiil mudhari berapa? 14 juga. Kalau fiil amar berapa? 6. Mesti ke situ kita pergi. Apalagi yang menyangkut dengan fiil? Fa'ilnya. Fa'ilnya, Pak. Yang menyangkut dengan fiil mesti ada fa'ilnya. Ada fa'ilnya. Berhubung dengan fa'il ini bagaimana caranya? Apa yang tersangkut lagi? Jumlah fa'ilnya. Bagaimana? Jumlah fa'ilnya, Pak. Iya, jumlah fa'ilnya bagaimana? Boleh, ini biar saya bantu-bantu. Bolehkah misalnya fiilnya itu kan fiil madi itu misalnya fiil mudhari itu kan 14 atau fiilnya 14. Kalau fiil amar nggak bisa diganggu gugat itu. Fa'ilnya bagaimana itu? Kalau fiil amar. Harus orang kedua ya Pak. Kedua. Iya, maksudnya fiil amar bagaimana fa'ilnya? Fiil amar fa'ilnya anta antum antum anti antum antumna, jadi harus fa'ilnya sudah wajib pasti anta antum antum anti antum anta antum antum anti antum antunna. Enggak ada lewat dari itu. 6. Enggak ada bertukar-tukar. Yang perlu dimasalahkan fa'il dalam fi'il mudhari yang 14 atau
dalam fi'il madi ya. Coba bisa komentar nggak? Fa'il. Contohnya begini. Kalau fi'il mudhari'nya pakai awalan ya tunggal, itu fa'ilnya bisa harus, bisa tersembunyi, bisa dinyatakan. Nah, gitu. Paham tuh ya? Misalnya kalau yang suruh misalnya, Ya. nanti fa'ilnya itu bisa tersembunyi huwa, cuma tempat rujukannya dicari, dan bisa pula nanti dituliskan. Misalnya kata benda satu. Le paham tuh? Bisa Pak. Bisa. Pak Bele paham? Insyaallah guru. Ulang boleh? Tuh. Kalau fa'il daripada fi'il madi yang 14 Ya. atau fi'il mudhari yang 14, bagaimana fa'ilnya itu? Coba Ibu Eti, coba terangkan cek lambe-lambe. Misalnya fi'ilnya bentuk fi'il madi lah, fi'il madi bentuk satu. Ya. Bagaimana caranya? Yang kotak pertama gitu. Gimana? Belum apa, Pak? Kalau Alun-alun, Pak. bagaimana? Alun tak kenal ada, Pak. Ini begini tadi. Kalau fi'il madi ya, fi'il madi Ya. kan 14 bentuknya. Ya, huwa, huma, hum, panggilnya. Bukan huwa, itu yang apanya cara kita bicara tentang fa'il. Kalau fi'il madi kan 14 bentuknya. Misalnya nasara, menolong. Ya. Nanti fa'ilnya itu bisa huwa, tapi dilihat kemana murja atau kembalinya. Tapi bisa pula diterangkan, dituliskan nyata. Misalnya nasaral ustazu, nasarallahu. Jadi kalau yang pertama itu fa'ilnya harus boleh dinyatakan tertulis, boleh disembunyikan. Demikian. Kalau yang misalnya kalau nasara itu bagaimana komentar Ibu? Nasara itu Soal fa'ilnya. Disembunyikan fa'ilnya, Pak. Boleh fa'ilnya huma disembunyikan. Bolehkah dinyatakan? Boleh, Pak. Misalnya nasaral muslimani, telah menolong keduanya, telah menolong dua orang muslim. Boleh? Boleh, Pak. Nasaral Muslim. tapi enggak lazim, enggak biasa itu. Yang biasanya begini, ini yang perlu pengetahuannya. Boleh dituliskan nasara, boleh fa'ilnya muslimani. Enggak perlu dia dibuat dua. Coba enggak harus dan enggak ada dibuat dua. Misalnya kan tadi kita buat nasaral muslimu satu. Ya. Itu fa'ilnya. Satu lagi nasaral muslimani. Boleh? Kalau nasaral muslimuna boleh apa enggak? Nasaral muslimuna. Boleh, Pak. Boleh. Pak. Jadi itu kalau bergaya, itu gayanya gaya fi'il fa'il atau gaya mubtada khabar itu? Fi'il fa'il. Kan gaya jumlah fi'liyah itu ya? Iya, Pak. Jadi kalau fi'il fa'il gayanya fi'ilnya bentuk satu, kalau fa'ilnya nyata, jelas, boleh dituliskan bukan satu saja, boleh tuliskan dua, boleh tuliskan banyak. Tapi banyaknya, banyak apa? Ayo Pak Bet, banyak apa? Muzakkar. Ya, banyak laki-laki. Kalau misalnya fa'ilnya banyak perempuan, banyak taksir bagaimana? Kalau banyak taksir, itu enggak tetap bentuknya, enggak, Pak, berubah. Harus. Bagaimana? Misalnya saya mau membuat begini. Misalnya banyak taksir kita buat, misalnya waladun, kan laki-laki satu orang, anak. Ya. Ini contoh. Kalau banyak anak laki-laki apa jamak taksirnya?
Aulad. Aulad. Sekarang kita buat telah menolong anak laki-laki itu. Bagaimana? Nasara, boleh? Nasara. Bagaimana cara itu? Nasara. Nasara aulad. Nasara. Oh. Nasaral, nasaral aula, Aulad. Aulad. auladu, tapi fa'il. Auladun. Nasara. Fa'il. Kan Auladu. baris depan. Berapa orang anak itu, Pak? Itu kan sudah banyak itu jamak taksir. Jadi auladu aja ya, Pak? Iya, boleh nasara dipakai. Memang nasara, nasaral auladu. Nasara Auladu. auladu. Auladu aladun, Pak. Jangan. Jamak taksir kan banyak. Waladun, waladani, aulad kan itu jamak. Nasara Oh. waladu. Misalnya kalau Auladu. fa'ilnya satu ya. Nasaral waladu. Satu tuh. Oh, itu Telah satu. anak laki-laki itu. Nasara waladu. Iya, kalau dua anak laki-lakinya, nasaral waladani. Boleh gitu. Waladani. Kalau banyak anak laki-lakinya, nasaral Auladu. auladu. Waladu. Aku lah gaya kuliah, kau baru tulis apa? Lebih paham. Insyaallah. Kalau Pak Bet Tapi mungkin enggak ragu ya. tanwin ya, Pak? Hah? Fa'ilnya enggak tanwin ya, Pak? Fa'ilnya. Ya. Kalau Auladu fa'il, kan enggak tanwin tuh. kalau fa'il kan baris depan, boleh pakai tanwin. Kalau dia nggak pakai lam, dia kan aulad. Aulad itu kan al-aulad. Nasaral waladu. Iya. Islam. Nasaral auladu kan Oh, al-auladu. sarawaladu gitu. Nah, Pakai alif lam, Pak. iya. Alif Tapi lam. kalau enggak boleh saja. Nasara auladun. Nah, boleh. Auladun ya. Ya, itu yang ditanya Bu Eti ya, Pak. Iya, Ah, Pak. Nasara. yang persoalannya itu kan bolehkah dipakai nasaratil, nasarats? Di aulad, Pak. Di aulad, Pak. Nasarat auladun atau nasaratil auladu. Boleh nggak? Boleh. Karena jamak taksirnya berakal orang. Oh, iya, iya. Oh, enggak matang dulu tuh lah bolong-bolong apa? Nasara. Lupa Kalau lagi, Pak. untuk Kalau jamak taksirnya berakal, arti orang, maka dua jalur sama dia. Boleh pakai nasara, boleh nasarat. Boleh Kalau manas. waktu banyak. Jadi kalau ada fiil yang persoalan fa'il, cuma membuat fa'il ini nampaknya belum begitu matang ya. belum, Pak. Belum. Untuk jamak taksir. Ya, kalau jamak taksir fa'ilnya tergantung. Jamak taksirnya kalau dia berakal dalam arti orang, boleh menggunakan tunggal perempuan kata kerjanya, nasarat gitu. Tapi kalau dia boleh dua sama dia, boleh nasara, boleh nasarat. Boleh nasarat. Tapi kalau dia tidak berakal, maka nasarat saja. Tidak berakal, harus nasarat. Ya. Nah ini kan pelajaran kita kan berarti mengingatnya saja tuh. Oke lah. Apalagi yang tersangkut dengan Fi'il. Dengan fi'il. Tambahan sudah, ada tambah 1 huruf, ada tambah 2 huruf, ada tambah 3 huruf. Apalagi? Bahwa fi'il itu ada yang sakit, ada yang sakit, ada yang sehat. Nah, itulah tuh. Iya. Nah, sudah itulah beransur-ansur atau paham. Kalau nanti sampai ke masdar, lihat isim-isimnya. Ada isim masdar, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada isim makan, ada isim zaman, ada isim alat. Itu pengetahuan umum untuk kita memudahkan baru jabatan-jabatannya. Itu yang tadi.
Ya, nah sekarang kita kembali kepada huruf jar ya. Jadi diulang lagi, di mana tempatnya kata benda itu? Ini pelajaran kemarin. Beberapa kata benda yang dijarkan majruratil asma atau majruratul asma. Isi kata-kata benda yang dijarkan itu pada 3 tempat. 3 tempat. Pertama, terletak sesudah huruf jar. iya, sesudah huruf jar. Nah, ini dia. Contohnya lillah. Ayyaqa'a ba'da harfil jar ya. Misalnya ini dia lillahi. Karena ada li. Sudah itu yang kedua ayyakuna mudhafan ilaih. Dia menjadi mudhafun ilaih. Nah, misalnya ini Rasulullahi kan ke bawah barisnya. Iya, Pak. Yang ketiga ayakuna tabi'an lil majrur, bahwa ada kata benda itu mengikut bagi yang dijarkan. Nah, misalnya ini lillahi. Lillahi ini kan kenapa hi? Karena ada li, itu dijarkan. Nah, al-azizi kenapa? Inilah sifat Allah. Nah, mengikut. Al-Hakimi mengikut. Jadi ada 3 tempat ya, ada 3 tempat berbaris bawah. Ya. Nah, baru terus ini. Nah. Ada. Ini. Assalamualaikum, Nah, Pak. baru ini dia. Lajak tadi wak lain tapi bergabung panjang saja. Tanya Bu Sab, kiranya alun ada doanya Sab. Saya terlambat masuk Bu tadi. Oh, terlambat masuk. Lelah. Yalah. Jadi huruf jar, ini dia. Huruful jarri isruna harfan. Jadi huruf jar itu 20 ya. Iya. Nah, jadi huruf jar 20. Inilah yang apa? Kenapa banyak kali belajar huruf jar? Ya karena kita mulai belajarnya agak lebih detail lagi ya. Wahia dan dia huruf jar itu ada ba, ada min, ada ila, ada an, ada ala, ada fi, ada kaf, ada lam, ada waw kasam, ada ta kasam, ada mus, ada munzu, ada rubba, ada hatta, ada khala, ada khasya, ada kai. Kemudian ada mata bahasa Huzail, ada la'alla bahasa Ukail. Jadi 20. Ya. Jadi 20 huruf jar itu nanti yang kita bahas yang menyangkut dengan Fatihah, misalnya huruf jar ba. Enggak dipelajari semuanya, masih apa? Kita kan membahas bacaan sholat. Ya. Nah, ini dia. Apalagi yang dibahas nanti lam. Lam. Kan lillah. Lillah. Nah, apa yang dibahas karena membaca ta'awuz min. Min mana sini? Tuh. Ini min. Jadi yang 3 ini nanti kita bahas, yang lain nanti pula, atau mungkin Ibu bahas sendiri. Nah, ini dihitamkanlah kembali nih, meragukan ya. Maka saya merahkan itu karena dia agak beda sedikit. Saya pun belum bertanya ini. Saya belajar juga apa maksudnya ini ya. Kenapa ada mata huruf jar tapi bahasa Huzail. Ada pula la'alla bahasa Ukail. Saya belajar juga ya. Nah, jadi di sini diulang lagi. Ibu Didi ikut kemarin ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Coba Ibu Didi jawab dengan bahasa Indonesia saja. Di mana ada 3 tempat
kata benda itu berbaris bawah? Coba Ibu sebutkan ketiga-tiga. Pertama. Yang pertama ada melalui kata benda. Iya, enggak, betul itu. Ya, Diulang huruf. lagi. Diulang, coba dengarkan. Kata benda itu atau isim itu dia berbaris bawah ada disebabkan ada pada 3 tempat. Coba sebutkan. 1. Ya. Yang pertama ada huruf jar di depannya. 1. 2. Yang kedua mudhaf mudhafun ilaih. Bukan. Mudhafun ilaih saja. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Ya. Kalau mudhaf itu membuat dia baris bawah. Iya. Kalau dia menjadi jabatan mudhafun ilaih, maka wajib baris bawah. Yang ketiga. Ya, huruf yang punya arti. Lain lah Pak Ino aja. Itu dia, Pak. Wow. Enggak kasinan Pak Ino. Coba Ibu udah ngawal ya. Iko untuk supaya membimbing supaya tagok penganaya jen melalalala. Menjadi sifat. Kata benda itu berbaris bawah ada pada 3 tempat. Pertama tadi sudah. Coba Ibu ulang. Pertama di mana? Yang pertama ada huruf jar di depannya. Ya, setelah baca. Nah, setelah Ya, huruf setelah jar di huruf depannya, jar. maka kata benda setelah itu baris bawah. Yang kedua. Yang kedua menjadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Yang ketiga. Yang ketiga dia menjadi huruf yang menjadi sifat. Jadi kalau sifat mengikuti yang Ya. di bawah, yang berbaris bawah, kan itu saja. Iya. Sebab bukan mutlak jadi sifat berbaris bawah. Ya. Coba siapa bisa menjawab? Mutlakkah sifat itu berbaris bawah? Tidak. Bagaimana jawabnya? Tidak. Kalau yang disifatinya makanya dia yang mengikuti penggaris atas juga. Mengikuti baris bawah. Ya, apa jawabnya? Yang pas. Kalau dia sumpah, Pak. Itulah Pak itu malah Pak itu jangan. Sumpah lo Pak ya. Coba pertanyaan dengarkan baik-baik. Mutlak, lain mengerti mutlak. Iya, harus. Ya, mutlak itu artinya berlaku terus. Air mutlak lah tahu. Belajar fikih lo lihat. Iya. Air mutlak apa itu? Air yang turun dari langit. Yang khusus. Itu air hujan itu. Air yang suci. Namanya rupanya di bahasa Arabku payah orang paham ya. Mutlak itu artinya tidak ditambah-tambah air gitu aja. Alun jadi kerambi, alun air hujan, pokoknya air. Itu original. Ya original gitu. Ya. Sekarang pertanyaan, apakah mutlak yang menjadi sifat itu berbaris bawah? Jawabnya kan tidak. ada yang ketiga, kata Ibu Didi kan, kalau di mana saja tempatnya kata benda berbaris bawah, 1 setelah huruf jar, oke. Yang kedua menjadi mudhafun ilaih, oke. Yang ketiga menjadi sifat. Pertanyaan, apakah mutlak setiap menjadi sifat baris bawah? Ya. Tidak. Apa jawabnya? Tergantung ke yang disifati ya Pak. Coba jawab tegas saja. Kalau menjadi baris kalau yang disifatinya itu baris bawah. Gitu aja. Kalau yang disifatinya berbaris bawah, maka dia mengikut baris bawah. Kan itu. Iya. Kalau yang disifatin itu baris atas, berarti nggak berlaku sama dia. Nggak berlaku huruf jar. Kan itu makanya dibuat orang 2 saja, itu sebenarnya. Oh, gitu Pak. Nggak permanen. Yang nomor 3 itu nggak permanen, jadi nggak permanen. Tapi ya namanya ilmu pengetahuan tentu iya juga. Mereka belajar hilang. Jadi diulang. Di mana kata benda itu berbaris bawah? Pertama, setelah huruf jar. Baris bawah dia. Memang ada pengecualian, bisa lah cerita sekarang. Kalau dia ismul lazilan sharif,
itu ke atas kan gitu ya. Ya. Nah, ingat tuh. Yang kedua menjadi mudhafun. Nilai. Nah, kalau menjadi mudhafun ilaih tetap baris bawah dia sampai hari kiamat berlaku. Nah, yang ketiga kalau dia menjadi sifat tapi ada syarat. Sebelumnya baris bawah. Hah? Sebelumnya huruf jar. Sebelumnya baris bawah. Baris bawah, Pak. Tunggu dulu. Sebelumnya baris bawah. Sebelumnya Jangan sebelumnya, kalau yang disifatinya itu. Kalau yang disifatinya itu berbaris bawah, maka dia berbaris bawah. Situ aja berlaku sama dia. Dibikin orang masuk ketiga, ya nggak apa-apa. Tapi ada pertanyaan saya lagi untuk pengembangan. Yang berbaris bawah kasrah ini, kasrah nama itu, bergaris bawah itu atau berbaris bawah itu, coba sambung. Kalau kata benda itu Berbaris bawah kalau kata benda itu mudhafun ilaih. enggak, itu kan baris bawah juga. Ya. Setelah huruf jar kan baris bawah juga. Ya. 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 Jadi mudhafun ilaih kan baris bawah juga. Ya. Ya. Kalau menjadi sifat yang disifatinya baris bawah kan dia baris bawah juga. Ya. 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 Nah, kasrah atau baris bawah itu hanya berlaku bagi kata benda yang bagaimana? Coba sambung. Kata benda yang yang mufrad. berfungsi sebagai objek. Iya, yang Maf'ul disebut bih. Ibu Eti apa? Yang Kalau mufrad, Pak. iya, Mufrad. bahasa Indonesia buat Bu, orang bingung. Kalau Tunggal, kata Pak. benda itu Kalau kata benda itu Tunggal. tunggal. Iya. Kalau cie-nya tentu baris bawah. Kalau dua nanti bagaimana? Tambah alif dengan Alif dan nun. alif dengan nun. Bukan. Kalau dua dia digantilah alifnya itu dengan ya. Ya, iya. Ganti alif. Ya. Ragu ya, Ibu Sabrina Ya, ya, bingung. Pak. Enggak, istilahnya ya ragu, tapi kalau ke prakteknya bisa Pak, insya Allah. Ya, misalnya begini. Misalnya misalnya Rasul ya, kalau Allah kan Pak ya. Misalnya direktur sekolah. Kalau direktur tunggu dulu. Mudirul madrasati itu jadi apa madrasati? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Madrasah itu berapa? Satu. Berarti dia direktur sekolahnya satu. Dia menjadi direktur pada sekolah yang satu itu. Ya. Andai kata nanti madrasah tani kan dua sekolah itu menjadi mudhafun ilaih dia bagaimana? Mudirul madrasata ini. Ya, berarti apakah baris bawah itu namanya? Tidak, Pak. Diganti alifnya Dengan dia. Gitu. Jadi berlakunya baris bawah tadi kalau satu. Kalau dia sudah dua, maka diganti alifnya sama ya. Kalau dia misalnya mudhafun ilaihnya atau jamak. Ya, mudhafun ilaihnya jamak laki-laki. Ganti waw dengan ya. Waw diganti waw dengan nun. Kalau sekiranya dia jamak taksir, mudhafun ilaihnya Taksir. Alif baris bawah juga, sama seperti tunggal. Kalau tunggalnya ya, baris bawah. Ya. Itu sebenarnya melatih pemikiran apa tuh ya. Mengencerkan otak. Supaya nggak pikun ya Pak. Nah, terus kita belajar sini ya. Jadi yang ini dulu. Ya, jadi itu pelajaran kemarin ya Pak. Apa jumlahnya huruf jar? 20. Jadi yang kita tampilkan adalah di sini ba, min, lam. Jadi jangan belum ditampilkan yang ke-20-nya lagi. Jadi karena kita belajar sebenarnya dulu kita kan belajar bacaan sholat. Bacaan sholat lalu tiba di Fatihah.
Tipo di Fatihah konyo. Jadi agak dipadalam seketek. Alfa, lam. Bahasa. Nah sekarang perlu kita pelajari dulu kemarin. Kenapa dinamakan huruf jar? Coba. Kenapa muncul huruf jar ini? Coba. Karena kata kerja tidak bisa disandarkan ke kata benda. Iya. Karena sebenarnya ada kata kerja sebelumnya. Bukan begitu kan itu ya? Ada kata kerja, kalau nggak ada kata kerja sebelumnya nggak ada masalah. Karena ada kata kerja sebelumnya, tidak akan mungkin disandarkan kalau atau diidofatkan, itu bahasa pesantren itu, ke kata benda. Maka dibuatlah huruf jar. Mungkin sama itu. Ibu Sabrina yang pakai huruf jar apa itu, atau apa itu, apa nama bahasa Inggris dulu itu? Parasep. Preposition. Preposition. Kenapa dikasih preposition dalam kalimat? Ada dulu. Sama bahasa Indonesia ada juga itu, sama. Itu jawabnya. Kenapa dikasih preposition dalam bahasa? Karena ingin menjelaskan membuat keterangan menjadi disandarkan atau diterangkan oleh kata benda, tapi tidak mungkin, maka dikasih preposition. Membuat dia makrifah ya guru. Bukan cerita makrifah kok dong, lain apa ya kok. Jangan malah lalu itu makrifah itu kata benda tuh Pak Bet. Misalnya Abdun, ragu Abdun aku bako dia Allah Abdullah. Ikon ndak kata kerja, jumlah kata kerja kan fiil di mungkulnya. Caranya untuk bisa didekatkan kepada benda di belakang. Kalau langsung kan dia jadi maf'ul itu. Kan itu yang bagus, jadi maf'ul. Sekarang dia tidak bisa, jadi maksudnya kata kerja ditambah Pak Bet ya, kata kerja yang intransitif. Biasa aja lah Pak, jangan pakai Inggris dulu Pak. Bahasa Indonesia lah Pak. Kadang-kadang intransitif itu lah ragu doanya kayak gitu. Enggak ada bahasa Indonesianya doh. Ya, yang pasif dan aktif lah Pak. Pasif dan aktif. Kan pasif dan aktif. Apa? Pasif dan aktif. Apa Bu? Pasif dan aktif. Kalimat pasif dan aktif. Enggak itu doh, enggak kesini apa ini doh. Enggak ada bahasa Indonesianya doh. Transitif, intransitif di dalam bahasa Indonesia itu ya bahasa Indonesia itu ya. Maksudnya begitu Kalau bahasa Arab muta'addi cie lazim cie. Kalau bahasa Inggris atau bahasa asing itulah intransitif dan transitif. Maksudnya begitu. Kata kerja ada yang tidak mempunyai objek, yang tidak mempunyai pelengkap penderita. Bagaimana caranya dia supaya punya pelengkap penderita? Kan itu maksudnya yang tidak punya pelengkap penderita itu namanya untuk dirinya saja, makanya dipakai intransitif. Tapi kalau nanti ada pelengkap penderitanya, maka dia transitif. Nah, jadi kata kerja ini rupanya ada dua. Ada yang tidak bisa dibuat pelengkap penderitanya, ada yang bisa dibuat pelengkap penderitanya. Kalau yang tidak bisa dibuat pelengkap penderitanya, maka itulah yang dibuat huruf jar atau preposition. Supaya dia bisa seolah-olah menjadi pelengkap penderita di belakang. Lah, paham Ibu Didi? Iya Pak. Ketek. Itulah guru ditinggalkan di murid lah. Kata kerja ada yang tidak punya pelengkap penderita. Namanya intransitif. Oleh sebab itu dibuat huruf jar. Keterangannya. Membuat kalimatnya saya Pak. Membuat kalimatnya. Nah, sekarang kata saya buat pertanyaan. Ada yang tidak punya pelengkap penderita. Ada yang pakai pelengkap penderita. Iya. Yang untuk tidak itu bisa perlu dibuat huruf jar. Jadi enggak huruf jar saja itu. Jadi itu makanya dibuat apa namanya?
Antara lain huruf jar ya, antara lain. Nah, jadi ini dia. Jadi kenapa dinamakan dia huruf jar? Ah, ini dia kesimpulannya. Sampai sini ya. Ah, sampai di sini. Ah, tuh. Kalau Ibu foto itu yang dibuat. Limaza sumiyat huruful jarri, kenapa dinamakan dia huruf jar? Nah, karena makna-makna, karena makna-makna fiil yang lazim, nah, itu yang karena makna kata kerja intransitif sebelumnya ingin disandarkan kepada kata benda sesudahnya supaya bahasanya halus, supaya bagus. Susunannya. Nah, kenapa Ustadz buat kalamit taib? Nah, ada di dalam surat apa itu saya lihat, saya sedang mencari, kadang-kadang nampak. Di dalam surat, ya ada orang mengatakan kalimat taib itu tauhid, iya. Tapi maksud termasuk ungkapan kita ini, ungkapan kepada Allah. Cobalah bacaan sholat, Al-Quran, hadis, itu bahasanya rapi itu. Tidak bahasa pasal itu dong. Iya, berbagai gaya bahasa itu. Nah, itu yang dimaksud kalamul mufid itu. Jadi itu gunanya. Kenapa dibuat huruf jar ini? Atau kenapa dinamakan dia dibawahkan, dijerkan? Apa artinya yang dijerkan kan di baris bawah kan? Nah, yang dikasih. jadi maksudnya ditundukkan, disujudkan. Jadi isinya karena ingin kerja, kata-kata kerja ini mau disandarkan kepada kata benda. Tapi kata kerjanya ada yang tidak bisa langsung mempunyai maf'ul, maka dikasih gitu supaya bagus. Atau au. Nah, ini ataunya nih. Nah, ini kan jelas disebut yang atau supaya sampai ala busuli min af'alil lazim. Supaya sampai dari fi'il lazim itu punya maf'ul bih, punya pelengkap penderita. Kan sama itu. Nah, makanya ada yang perlu, mungkin agak payah juga kita cari, mungkin dalam berpikir-pikir juga. Itu maka dulu, sebenarnya mana yang dahulu di alam ini benda, mana yang dulu kata benda daripada kata kerja. Kata benda. Nah, itu maka nanti, itu entah ada dalam buku tuh Pak Bet, tanda itu nan lawak merangka-rangka tuh. Kalau begitu, kalau yang benda maksudnya kalau kata benda itu yang sebenarnya kata benda siapa? Allah lah. Itulah. Jadi seluruh alam ini tunduk. Itu maka dijarkan dia gitu. Itulah awak apanya tuh hak-hak asasinya tuh. Ambolah panik lah membaca buku, ndak ada bahasa itu tuh. Kalau salah ambo minta ampun lah kepada Allah. Tapi itu kan diprotes orangnya guru. Masa Allah benda Pak Bet? Tapi itu kan dikomplainnya tuh, masa Allah benda, Allah itu bukan benda, bukan. Iya kan, bukan Allah sabana aja, pengertiannya kalau hakikatnya kan itu. Katanya itu ya Pak, ciri-ciri. Bukan, iya betul. Tapi sebenarnya kalau yang alam seluruhnya ini kan kerjain. Iya, perbuatan. Iya, kan perbuatan semua. Nah sekarang perbuatan ini ditundukkan kepada yang membuat. Ya. Tapi yang membuat kesinan baik. Tapi ya, kalau membuat terjangkau dinyalai balalai. Ya katanya menghukum Allah itu benda tidak boleh, guru. Iya, maksudnya kalau enggak, memang enggak bendanya, tapi kalau dipelajari cobalah. Kalau dalam-dalam, kalau misalnya real awak berpikir itu, taruhlah enggak benda. Jadi kalau begitu benda ini sebenarnya, taruhlah benda ini kemana dipersembahkan. Kalau ready kau berpikir kau lah sampai ke akar. Kema, iko kan alam kau kan benda, kan benda kau. Balik aja tasawuf lagi. Kau benda nama kan benda, anan sabana benda nama jadi nan sabana nan ado.
Kan itu. Dan sebenarnya ado itu nggak ada. Malo. Dan sebenarnya ado lah. Pencipta. Dan sebenarnya ado. Cia. Allah. Allah. Itu. Allah. Akan kasih nanya kajinya tuh. Itu makanya ditundukkan itu tuh. Jadi kalau ada orang mengisian beko, ada kaji ko, gue enggak ada gue itu lucu bola, jujur saja lah. Sedangkan orang kajian orang tasawuf lebih itu nasabana ado Allahnya. Jadi kalau nan ado ko bahasa mana? Jadi kalau begitu taruhlah dibagi dua. Nan ado ko benda tapi kan enggak sabana nasabana bandek balik kepada nasabana kan itu deh. Lah tibo sinan balik. Ya. Jadi itu sebenarnya hasil-hasil karya-karya. Ini kan umum nih. Sebenarnya hasil-hasil aktivitas kita hari-hari ini dipersembahkan kepada Allah. Itu jadi. Itu makanya jar majruri itu sebenarnya. Kalau sudah misalnya ada maf'ul bihnya ala batua tuh. Nanda pakai maf'ul bih kok baca rohnya? Dikasihlah preposition. Paham ya? Ya, Gitu. Pak. Jadi itu fungsinya huruf jar. Gitu ya. Iya. Mari kita berlatih ini lagi. Coba Ibu Eti baca dulu. Masalan, contoh. Silakan Ibu Eti bacanya. Ya. Kira-kira membacanya kok. Masalan fakat ini toro ya Pak? Zoni to Pak. Itu dibaca panzara atau panzur atau panzuru. Di belakangnya ada farikain. Firqaini. Coba silakan Ibu Eti. Lama-lama. Masalan fanzur. Ulang kembali. Apa Ibu baca di muka tadi? Enggak, yang di atasnya. Oke. Masalan fanzur al-firqaini. Panzuril. Hidupkan tuh panzuril. Firqaini fi hadhil. Farikaini. Farikaini. Fi hadhil jumali. Iya. Coba Ibu Sabrina baca. Masalan fanzuril fariqaini fi hadhil jamali. Jumali. Ya. Kalau di tengah dipangkal bisa diperbaiki. Itu karena banyak membaca. Kalau belakang itu wajib, itu ilmu nahu gawenya. Coba Ibu Didi. Masalan fanzuril furqaini fi hadhil jumali. Coba Pak Bet. Masalan fanzuril furqaini fi hazihil fanzuril furqaini fi hazihil jumali. Jadi kalau ada huruf jar di sini seolah-olah hazi itu kan dijarkan dia. Kemudian jumal ini karena dia pakai alif lam, maka dia senyawa itu. Satu. Aduh. Garisnya. Menggaduh kucing sebentar ya. Iya Pak. Fi hadhil jumali. Itu contohnya itu. Wa'budullaha fantaziru Wa'budullah. Ya. Apa tuh? Panzuril ya. Ya. Bil amar tuh contoh. Maka perhatikan dua perbedaan. Farkun satu beda. Kalau farikani dua.
Karena dia jadi maf'ul dikasih farikain. Jadi perhatikan dua perbedaan fi hazil jumlah, fi hazil jumal. Pada ini kalimat-kalimat. Jumal itu jumlah, itu bentuk banyak dari jumlatun. Jamalun. Iya, ya jumal. Jumal itu bentuk banyak dari jumlah. Jumlatun, jumlatani, jumal. Ya. Jumali. Kalau jumlah itu artinya kalimat ya, kalimat di dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Arab bukan kalimat namanya, tapi jumlah. Kalau yang kalimat bahasa Arab itu kata. Nah, coba kita perhatikan. Apa bacaan yang di bawah? Wa'budullaha. Nah, wa'budullaha. Kalau budu itu bentuk apa? Fi'il amar. Nah, fi'il amar. Budu. Kan fi'il amar ya? Ya. Ya. Nah, kalau Allah jadi apa? Maf'ul bih. Nah, jadi pengertiannya persembahan kepada Allah kan bisa. Jadi andai kata nanti kata kerja di depannya dia fi'il lazim, intransitif, bagaimana menyatukannya gitu, menyandarkannya. Itu maka dibuat huruf jar gitu. Saya paham tuh. Ya. Kalau wa'budu itu kan fi'il amar, fi'il madinya apa? Abada. Fi'il abada itu muta'addi atau lazim? Muta'addi. Muta'addi. Atau Transitif. Atau intransitif atau transitif? Transitif. Transitif. Nah, mana Ibu Didi tadi paham ya? Iya, Pak. Nah, itu Kalau dia. bahasa Arab mau Pak ngecek itu tapi kalau misal tunggal Nah, maka kalau bahasa Indonesia enggak ada istilahnya itu dong. Jadi Bahasa Inggris. abada itu sensitif. Iya, jadi abada itu adalah bahasa Indonesia dibuat atau menyembah kan paling itu pakai awalan kan gitu jadinya. Ada pakai awalan, gunanya ada pakai akhiran, itu bahasa Indonesia tuh. Iya. Awalan itu pun banyak, akhiran pun beda. Ya untungnya ada orang Indonesia belakangan enggak apa-apa. Dia nama belakangan. Jadi abada itu Nah, transitif. abada itu adalah fi'il madi muta'addi. Nah, Allah maf'ul. Jadi nyambung dia. Kamu sembahlah Allah. Jadi kamu sembahlah Allah. Langsung sekali kamu sembah akan Allah. Jadi lengket. Nah, coba yang bawahnya lagi apa lagi? Fasta'izu billahi. Iya. Fasta'izu billah. Itu bentuk banyak. Kalau bentuk satunya apa? Fi'il amarnya. Fasta'iz billah. Ya, fasta'iz billah. Billah. Fasta'iz. Fasta'iz billah. Fasta'izu billah. Kenapa dikasih ba? Kalau dihilangkan aja ba itu kan langsung aja itu. Fasta'izullaha. Berlindung. Payah kita. Allah yang kita lindungkan atau kita yang mau berlindung? Kita yang berlindung. Kalau kita yang berlindung, berarti dikasih ba dia. Kalau nggak pakai ba, dia jadi Allah ya dia. Iya, jadi kan minta berlindunglah kamu akan Allah. Jadi kabur jadinya kan. Itulah gunanya maka dikasih dia huruf jar. Ya. Kalau di atas itu bisa. Jadi kalau fasta'iz ini kan fi'il amar juga. Ya. Ya.
Kalau fi'il madinya apa ini pasta'is ini? Pasta'is. Ista'aza. 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 Dapat tambahan ya? Ista'aza. Dapat tambahan. Tambahan. Ista'aza. Kasih penyakit ista'aza. Ini ya. Iya, fi'il madinya itu. Ya, Guru. Ista'aza. Kalau 3 hurufnya apa? Kalau 3. A'udzu. Enggak, itu fi'il mudhari itu. Kalau fi'il madinya. Madi. Aza. Aza. Iya. Ini dia. Aza. Sakit. Iya, sakit. Kalau aza apa artinya? Aza. Lindung. Melindungi. Pohon ya, Guru. Melindungi. Telah berlindung. Berlindung. Iya, aza artinya lindung. 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 Aza. Kan lindung. Kan fi'il madi, Pak. Iya, fi'il madi itu. Ya. Sama seperti turun. Turun. Ya kan fi'il madi juga. Nazala misalnya. Iya. Nazala. Turun. Nah, Jalan. mengalir. Jalan. Kan fi'il madi juga itu. Iya, Pak. Nah, tapi itu transitif atau intransitif? Transitif. Intransitif. Transitif. Kalau lindung? Oh, lindung. Enggak, kalau misalnya ngalir? Itu intransitif, Guru. Nggak jelas. Ngalir. Turun? Intransitif. Kalau membuat transitif bagaimana dia? Harus dikasih dar. Harus ditambah. Mengalirkan. Ya, mengalirkan. Iya. Ada awalnya. Itu bahasa Indonesia itu. Kalau bahasa Arab tambah saja, mungkin tambah alif. Kalau nazala, anzala. Salah. Atau didabelkan di tasnya. Ya itu didabelkan. Tapi ada beda-beda maksudnya. Itu kalau Arab. Maka Arab ini sebenarnya jelimet dia. Sangat jelimet. Sangat jelimet. Jadi kalau kita bercerita ke orang yang nggak belajar bahasa Arab, tentu nggak ngerti dia apa yang dijelimetkan. Nah, jadi kalau ista'aza artinya, taruhlah ini berlindung. Taruhlah azza berlindung. Kalau ista'aza, mohon perlindungan. Ya, mohon perlindungan, mohon berlindung. Nah, mohon berlindung. Nah, kalau ini langsung dikasih maf'ul di belakang, mohon berlindung Allah, akan gitu jadinya. Mohon berlindung Allah. Allah yang berlindung atau kita? bisa ada huruf jarnya. Akan payah, itu maka dikasih huruf jar. Nah. Mohon berlindung pada Allah. Iya, itu bahasa Indonesia tuh. Nah, ya itu maksudnya. Maksudnya huruf jar itu kan itu. Kalau kepada pun sebenarnya nggak pas. Kepada itu alamat tuh. Itu maka dikasih dengan mohon berlindung pada Allah. Enggak, itu maka kalau kepada ini bahasa Indonesia itu kepada ini alamat surat ini. Alamat barang. Jadi yang pasnya itu dengan, itu pun sebenarnya masih kabur. Iya kan? Kalau mana coba bahasa Indonesia? Mana yang tepat bahasa Indonesia? Berlindung aku kepada Allah, aku berlindung dengan Allah. Kepada Allah. Kalau kepada sure itu, Bang. Pada Allah. Pada saja, Pak. Kalau pada saja berlindung pada Allah. Iya, enggak tape dong, enggak tape. Kepada itu bahasa kesurat tuh atau barang alamat. Berlindung dengan ya, Pak? Iya. Dengan Allah. Berlindung dengan itu makanya dipelajari nanti huruf jar, apa faedahnya. Gitu. Nah, sekarang ini kalimat
ista'aza atau aza dapat tambahan 3 huruf atau 2 huruf atau 4 huruf. Kalau misalnya fi'il madi itu bentuk intransitif atau bentuk lazim, ditambah pun dia, bisa nggak punya maf'ul? Ditambah. Misalnya duduk. Nah, kalau duduk kan berarti nggak ada maf'ulnya itu. Enggak. Jalasa. Ya, duduk. Bagaimana caranya supaya bisa mempunyai maf'ul? Ditambah. Ada yang ajalasa, kan gitu? Iya. Tapi kalau misalnya sami'a, mendengar, itu bisa punya maf'ul apa enggak tuh? Bisa. Harus. Iya, pasti ada yang didengarnya. Nah, kalau seperti itu enggak perlu huruf jar. Misalnya kan enggak kita buat begini. Sami'tu anin nabi kan enggak perlu. Enggak. Langsung aja sami'tu nabiyya gitu. Ya. Jadi kalau nanti kita berbahasa enggak pas menurut jalan bahasanya, berarti bahasanya bahasa amburadul. Tapi kalau sudah pas nanti menurut tata bahasanya, maka itu yang al-kalam wal labzul murakkabul mufidu bil wadi. Gitu. Kata-kata yang itu yang diangkat kepada Allah. Itu yang kata yang keluar dari lubuk hati. Coba ya, kenapa begitu? Coba. Kalau Al-Quran, siapa yang membawa Al-Quran? Apa sembarang malaikat atau malaikat yang terbaik? Jibril. Malaikat apa itu? Jibril. Kemudian yang menerimanya, siapa di antara Rasul? Nabi yang paling mulia. Yang paling mulia, yang terbaik. Yang maksum. Kan itu? Ya. Diturunkan di mana pula? Di kota. Ya, itu disebutkan Makkah Madinah, berarti yang terbaik pula. Ya, yang terbaik. Susunan bahasanya? Yang terbaik pula. Terbaik pula. Bahasa Arab. Gitu caranya. Yang mau mengamalkannya? Orang-orang yang terbaik pula. Gitu. Tapi jangan dibelok-belokkan ke orangnya. Pokoknya enggak ada lagi. Itu apologis semuanya. Enggak. Cobalah baino ino. Nah, sekarang itu. Pindah kita ke sini. Apa ini bacaannya? Bismillahi. Kan pakai huruf jar. Aturannya kan bisa saja apa? Ini kan disembunyikan di belakangnya. Apa yang disembunyikan sini? Pada umumnya abda'u. Haza. Abda'u, fi'il mudhari mungkin. Abda'u. Abda'u apa artinya? Aku memulai. Kalau mubtada kan itu juga mubtada dimulai. Kalau bada'a kan kata kerjanya itu fi'il madinya. Bada'a fi'il madi apa fi'il mudhari'nya? Bada'a fi'il madi apa fi'il mudhari'nya? Yabda'u. Kalau ana fa'ilnya bagaimana? Abda'u. Jadi ada yang disembunyikan abda'u bismillahirrahmanirrahim. Abda'u.
Abda'u ya. Iya. Ada yang baca akra'u, tapi ada yang menyebutkan ana kaina. Ada macam-macam tuh. Nah, sekarang kita pakai abda'u dulu. Iya, Pak. Abda'u. Jadi ada di situ disebutkan abda'u. Kalau langsung dibikin begini kan, abda'u ismallah. Memulai aku akan nama Allah. Kan payah itu. Memulai aku. Kalau mengawali aku, kemana maf'ulnya itu kalau mengawali aku? Bisa nggak punya maf'ul? Memulai aku. Bisa, Pak. Mana maf'ulnya? Memulai aku. Apa yang dimulai itu? Memulai apa? Yang dibaca. Mulai aku kan ya sudah mulai aku. Mulai aku. Maka dikasih huruf jar. Memulai aku dengan. Itu makanya pakai bi. Berarti dia fiilnya fiil apa juga itu? Lazim. Fiil Ya, lazim. yang lazim. Cuma di sini dipakai masuknya ke mudhaf mudhafun ilaih. Iya kan? Kalau ismi, kenapa ke bawah barisnya? Sudah huruf jar. Karena huruf jar. Ya. Kalau Allahi, kenapa barisnya ke bawah? Sifat. Bukan. Bismillahi. Bismillahi. Mudhafun ilaih. Iya, mudhafun ilaih. Kan mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Iya, kan nama Allah. Kalau dia sifat pakai yang kita nanti nama yang Allah gitu. Iya. Enggak meragukan. Terus kalau ini a'udzubillah kan ini dinampakkan a'udzunya. Ya kan nampak a'udzunya. Kalau dibikin langsung a'udzullaha, itu yang tadi. Ya. Melindungkan aku Allah, macam mana itu? A'udzubillah. Maka dikasih huruf jar. A'udzubillah. Ya, bapak-bapak ibu, makin kabur kaji kok makin jale. Makin jale, makin bertambah bawah. Gitu ya. Bismillah. Jadi Bismillahi itu Allah itu mudhaf ilaih. Iyalah. Kalau apa? Sebenarnya billah ini kan jadi maf'ul sebenarnya yang dijarkan itu. Iya. Tapi nggak mungkin. Maka itu makanya ada kajiannya namanya maf'ul apa namanya? Pak Bet hafal. Maf'ul nama Pak Bet. Ya, sarih dan gairu sarih. Iya, maf'ul itu terbagi dua. Jangan dibaca kedua. Ya, kalau maf'ul dan sebatu-batu jadi maf'ulnya itu namanya sarih. Bukan sahih ya, sarih. Sorry. Nyata. Tapi kalau dia jar majrur atau jumlah itu namanya maf'ul ghairu sarih. Maf'ul ghairu sarih. Jadi ini billah. Ini lagi. Kalau ini coba. A'budul. Billahi. A'budullaha. Billahi. A'budul. A'budullah. Allah a'budullah. Allah jadi apa gunanya? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Kenapa tidak dikasih huruf jar? Karena sudah dia itu dia transitif. Iya, kata kerja abu itu kan sudah transitif. Sudah muta'addi. Itu yang transitif. A'budullah. Ya, jadi menyembah aku akan Allah. Pas. Jadi isinya persembahanku ini adalah karena Allah. Tapi kalau nanti a'udzubillah melindungkan aku Allah, abalu caru Allah dilindungkan.
Kalau kaji-kajian tu balo caranya tu. Boleh. Awak sebelum pelajari huruf jar kau nak ngerti awak debet. Acak awak tanya guru, bang kau dah langsung makul. Dan guru tu jawab betul lah. Ya memang betul ya balik. Jawabannya tidak bisa langsung. Tidak bisa betul alasannya, tidak bisa betul. Bang kau tidak bisa jawab, ya betul. Ya. Kesudah-sudahnya kecilnya banyak tanya aku. Jadi Pak, kalau a'udzubillah itu aku berlindung dengan Allah. Kenapa pakai huruf jar? Ya. Karena a'udzu itu adalah fiil transitif. Iya, fiil intransitif. Intransitif. Maka pakai huruf jar ya. Itu yang tadi pertanyaan tadi, kenapa dia dikasih atau kenapa dinamakan membawah bariskan dia? Sebenarnya dia mau disandarkan sebenarnya ke kata benda. Jadi kalau sesuatu yang disandarkan ke kata benda, sedangkan dia fiil lazim, maka dibantu preposisi gitu. Kalau dalam surat Rum itu satu ayat tuh, berbagai-bagai bahasa. Kadang-kadang bingung juga kita ya, hebat ya manusia ini. Bahasanya banyak, ya rumit ya. Tapi ada orang nggak memperdulikan bahasa lagi. Pokoknya isyarat pun jadi. Itulah kan lain fainya tuh. Artinya nak perlu asal makan selain. Nah, kalau apa ya bahasa-bahasa fisika, bahasa-bahasa matematik kan mesti hati-hati juga kita. Kalau enggak kan salah nanti. Ya. Salah rumus, salah hasil. Sekarang ini lagi. Amantu coba. Amantu billah. Amantu. Kalau beriman itu kata apa itu? Transitif atau intransitif? Beriman transitif. Kan bisa transitif, tapi dikasih juga bi. Amantu billah. Aku beriman. Baca Pak Bet, kan bisa saja amantullah. Agak. Aku bertumbuh kaji kau. Jadi bapak-bapak ibu itu memang kok istilah itu disebut apa? Kebahagiaan. Ya. Sebenarnya ini kalau dibikin coba kalau bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia beriman atau aku beriman Allah atau aku beriman dengan Allah atau kepada Allah. Beriman kepada Allah. Iya. Dipakai aman, kan bisa makul aja dibuat itu. Amantullah, beriman aku akan Allah. Tapi Allah ya Pak, nggak ada Alhamdulillah. Kasih juga huruf jar ya. Kan dikasih juga huruf jar. Ya, Pak. Kan nanti dipelajari tuh. Ini lagi coba. A'udzu. Kalau mabuk panjangnya. Apa itu? Apa bacanya sama-sama? A'udzu billahi. Enggak, itu di atas sudah ini lagi nih. Apa itu? A'udzu birabbin nasi. A'udzu birabbin nasi. Mabuk itu. Guling-guling lagi. A'udzu birabbin nasi. Ada huruf jar dikasih? Ada. Ya, Pak. Bisa langsung enggaknya? Kalau dilangsungkan bagaimana? A'udzu Rabban. Ya Rabban nasi.
Iya, a'udzu rabban nasi. Ini dia. Kenapa dikasih bi? Karena dia tidak mungkin dia adalah intransitif sama tadi a'udzubillah. A'udzu birabbin nas. Cuma kalau a'udzubillah kan Allah saja yang di belakang dijarkan. Ini dua kata benda majmu'. Rabbin nas. Jadi dikasih huruf jar. Robbi. Kenapa Robbi? Ada huruf jar. Kenapa dikasih huruf jar? Kalau dikasih langsung maf'ul bagaimana? Apa jawabnya? Dia intransitif. Ya, karena ingin menyandarkan fiil yang intransitif itu menjadi disandarkan kan menjadi mudhofnya itu sebenarnya. Ya. Disandarkan dia menjadi mudhof, nanti mudhofun ilaihnya di belakang nggak bisa, atau ingin jadi ada maf'ulnya nggak bisa, maka dikasihlah huruf jar. Huruf jar sebanyak itu ada yang li, ada yang min, ada yang ma'a, huruf zarab. Kenapa nggak itu dibuat? Kenapa bi? Itu nanti pelajarannya lagi. Iya. Ini dimantap. Cuma kenapa nasi barisnya? Karena dia birab Ikut ke mengikut. sifat dari Rabbi. Mengikut ya Pak. Jangan mengikut. Kalau mengikut, kalau ikut alif lam sama alif lam, tidak sama tidak. Gitu, Pak. Gitu. Ini mudhof ilaih dia. Mudhof ilaih, Ya, Pak. sama seperti ismullah tadi. Mudhafun ilaih juga. Robbi mudhof ilaih. Dijarkan oleh bi. Ya. Nasi mudhafun ilaih dari Robbi. Cuma pertanyaan baru sekarang, kenapa mesti dikasih huruf jar? Kan bisa saja itu maf'ul, Pak. Dia karena fiil sebelumnya itu kan dia lazim atau intransitif, ingin disandarkan kepada kata benda. Jadi bagaimana caranya supaya dia mirip juga, ini jadi, itu jadi, maka dikasihlah preposisi huruf jar gitu. Jadi balik kaji Pak Bet. Lain menghasilkan makanan, kau lain menghasilkan membuat rumah. Anda perlu beraja kau dah langsung bekerja teknik lagi menggali minyak, apa nanam sawit itu selain. Dan itu biarlah bahasa isyarat gini. Beko melaki apa? Lah dapat beko segalanya pingsan surang selain. Dia kan beda aja si bawahi guru. Kata si bawahi, urusan dunia fardu kifayah, urusan agama fardu ain. Kalau menurut maksudnya kalau ndak bukan itu dong. Kalau tidak dipelajari ataupun orang-orang tertentu pelajarinya, beko hasil penggalian minyak, hasil tambang, hasil tanaman tuh pingsan surang-surang tuh kadi pangalan awak kemati lah. Itu maksud awak. Jadi mesti juga ada ungkapan-ungkapan batin. Ungkapan batin itu cukup bertarak di bawah kayu, ya kan begitu gitu orang macam-macam. Jadi awak diagih di Allah ungkapan. Lihat tetangkok itu maksud itu. Agak payah ya. Ya maksudnya kalau bahasa-bahasa teknik itu kan perlu rancak-rancak doh. Pokoknya bisa menggali minyak, bisa membuat eko, pokoknya dapat itu makan sanang. Sudah itu kan akhirnya pun habis lah. Untuk menjawab itu harus ada ungkapan itu mengko diturunkan Allah wahyu. Wahyu itu disusun dalam bahasa gitu. Kalau tidak beraja bahasa orang tentu tak pasal mempelajari wahyu. Mempelajari wahyu itu mesti mengerti bahasa itu mengko. Kalau tidak mengerti bahasa, amburadullah maksud ayatku jadi gitu. Itu maksudnya tuh. Ya, jadi a'udzu birabbin nas. Tiba kan ada malik itu sebenarnya ini juga itu. Kan ada maliki, dia badal sebenarnya itu. Maka dibuat juga a'udzu. Kenapa maliki? Berarti seolah-olah ada di situ diulang lagi. A'udzu bimalikin nas gitu. An-nasi kenapa baris bawah?
Mudhof ilaih. Ya kan? Tapi Maliki, kenapa Maliki dia? Karena ada huruf jar. Sebenarnya ini huruf jar kita yang buat. Kan nggak ada huruf jar dalam ayat itu. Oh, Itu Maliki. namanya badal. Kalau badal itu mengikut yang dibadalinya. Yang dibadalinya ini dia, Rabbin Nas. Maka dia yang menjadi Malikin Nas. Ilahin Nas begitu juga itu. Adapun baba ini saya yang menambah ini. Karena badal itu mengikut seperti ini. Berarti ada banyak lagi. Jadi yang a'udzubirabbin nas itu kalau mau dituliskan mestinya a'udzubimalikin nas, a'udzubiilahin nas begitu. Jadi. Yang Rabbin nas itu siapa? Dia adalah Allah. Yang Malikin nas itu siapa? Allah. Yang ilahin nas itu itu tonjok. Yang ilahin nas itu Allah. Itulah. Ini yang topnya nih. Yang dikagumi, yang disembah, yang diibadahi ini dia. Allah. Dia raja, bukti raja kita nggak berkuasa. Kemudian untuk paham kita dia rajanya, belajar kita tahu kita terkendali, dikendalikan, dimiliki, diputar-putarkan. Jadi beda Arab dengan ilah. Ilah itulah la topnya, la sesembahan. Bamang ko awak menyembah kenyo mangko kagum kenyo karena dari pengalaman iko ilmu pengetahuan ko. Setelah simpul ilmu pengetahuan ko lah tahu bahasa dikendalikan segalanya. Kalau begitu nyo rajo. Kalau lah rajo kan datehnya tu baru sembah. Baik itu cara memahami ayat itu. Ilmu guru ko cek di judul aja menggelare ya. Kok sanatnya sanat langsung ya. Aku ditanya orang bako Rabbi dulu, bako Maliki, bako Ilahi belakangnya. Kalau ilah itu kanlah sesembahan. Bisa durut tuh. Memang wow-nya tuh kalau ada wow kan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, enggak ada wow-nya tuh. Jadi badal seduh. Tapi kok dia lagi urutan ketiga. Orang sadar dia bahwa yang Tuhan atau sesembahan manusia tidak lain setelah proses. Kalau Rob ini pengetahuan ini. Kan yang memiliki, mengendalikan, menciptakan. Cobalah belajar kenapa kita jadi orang seperti ini. Rumit mah. Akhirnya jawabnya subhanallah aja. Tapi boleh awak penelitian, bukan pangku tangan saja. Setelah awak tahu kalau begitu ada nambah kuasa. Berarti rajo. Rajo itu supaya jadi kalau binyo sesembahan dan laki. Itu makanya begini Pak, latihan kita sama-sama itu. Kalau nanti dalam sendiri atau bersama, apa yang sering muncul di perasaan kita? Suah Pak, galau. Itu alun lah. Jadi nanti latih saja Pak Bet. Kalau misalnya awak sedang di WC, sedang duduk manung, sedang berjalan, sedang di hadirkan sekali apa ayat. Gitu. Jangan yang lain-lain dihadirkan. Misalnya lama salero, boleh awak sekilis. Sudah itu nanti jadi dia. Kok pantas dibaca a'udzu birabbil falaq atau Allahu akbar atau iqtarabal nas. Itu caranya. Jadi itu makanya yang ada di diri kita ini bisa setan, bisa yang jadi makhluk Allah. Itu saja. Ambo itu latihan ambo tuh mah. Engkau bisa ambo cerituan dek ambo pakai itu kalau enggak dikaji-kaji saja tuh. Kan awak sedang lima duduk betul. Akan ada nampak ada itu mangkonya. Kalau mulai awak mau ukia, ukia ayat di ukia atau nan lain. Mungkin mulu-mulunya nan lain tapi sudah itu putah. Iya. Capek digantikan. Itukah kasetnya? Itukah kasetnya capek? Iya capek buka kaset lain. Misalnya awak mencari misalnya kan disalik misalnya soal itu satu contoh itu dan lain-lain. Nampak awak misalnya makanan. Mau kia awak ikut tambah. Jangan dipaturan langsung sekali.
Alhaakumut takasur hatta baitu capek. Baitu carun. Jadi nanado berdirilah sholat tu di diri awak. Baitu carun. Jadi itu yang kiaman qu'udan wa junubihim tu, Guru. Iya, itu maksudnya. Iko maaf awak alun lagi masalah-masalah lain. Nampak orang tekaku, lamu kia telin. Itu nan waswisu pistudurin nas. Nampak orang berkuasa kau nyuka bijo. Nampak orang kaya kau nyuka bijo, ya Guru. Itu. Jadi itu mangkonyo mengajiko atau ceramahko nan paling rancak di ceramahko nan awak karjuan. Kalau nan ndak karjuan jangan ceramah-ceramah lain. Iya. Kabura maktan innallahi. Bukan itu saja doh, payah awak mengarang-arangnya. Tentu di karang-karang lah ya. Iya. Misalnya awak menceritakan sholat malam, awak nak sholat malam debat tentu payah aku menceritakan. Iya, betul. Makanya ada guru, itu kok contoh saya. Kalau bertahun-tahun anak di panti kok ngecek guru. Bamangku guru ndak ada ceramah membantu untuk anak yatim. Sudah tu kini mangku ada guru. Dulu tu lah nanu kerjaan membantu lah, kini baru. Jadi ceramahku jangan dicari-cari. Nan lama jangan itu tu. Apa nalah diamalkan tu lah nak Guru. Itu makanya ambo kalau cerita Quran memang ambo kerjaan tu, bukan ambo gue. Kalau nak lain kecian, mula tahu tu lah. Ya, pelajari lah tu. Ya. Nah, kini kola ya. A'udzu birabbin nas, a'udzu bil malikin nas. Tapi tidak menuka-nuka Quran bokodoyo. Jadi kecian bokodoyo sangat manusia ko tele. Iko aslinya tu diulang. Ya, sudah itu di sekolah ya. Dari mana di kok kaji lah. Nan kepatang mau mengaji di apa ya? Akan a'udzu itu berlindung aku. Akunya tuh nan akunya kok aku siapa sebenarnya. Kalau akunya masih salah ya Guru. Itu. Jadi jawe akunya aku makhluk Allah. Itu nan aman. Lihatlah Quran. Pasti khalaqa. Adapun Allah pakai aku nanti bekom aku adalah Allah tapi itu menceritakan kawan. Jadi antara makhluk sama Allah pisah enggak? Ya enggak lah. Awak lah dikecilkan makhluk kan lah sambung tuh. Allah khalik, awak makhluk. Ya. Kalau awak lah berpisah, itulah bias dari setan tadi tuh. Jadi kecil setan ambung goda-goda seketiknya, sinan kanailonya. Batu mai besok ceritanya tuh. Ambung ngijau seketiknya, sinan terdayolo. Lah, jadi Bapak-bapak ini sampai sini kita tambahkan. Jadi dari mana? Min syarri. Pakai huruf jar tuh. Was-wasi jadi apa gunanya? Bawa apa ibu-ibu? Ayo lomba sebelum ditutup. Sifat. Jangan. Kok sifat-sifat panjang. Mudafun ilaih. Iya, mudafun ilaih. Was-wasil khannasi, betul baru sifat. Kalau al-khannasi? Baru sifat. Baru sifat. Ya. Sama-sama ada alif lam. Terakhir. Jadi ini khannasi sifat was-was. Bagaimana was-wasnya itu yang tersembunyi? Bagaimana operasionalnya? Kalau ayu waswisu, kenapa dipakai you? Pelajaran lama. Apa ini? Waswisu. Kenapa tidak ya? Karena fil madinya 4 huruf. Apa fil madinya nih? Tawa. Langsung aja fil madinya asli kok. Waswasa. Waswasa. Iya, itu nggak ada tambahan, nggak ada apa itu. Memang aslinya 4 rubai mujarrad. Jadi kalau bicara kita fiil, ada fiil majid, sulasi majid, berarti betul-betul sulasi mujarrad, berarti 3, asli 3. Ada rubai mujarrad, 4 asli. Tapi nanti ada pula nanti sulasi mazid ditambah, tambahan 1, 2, 3, ada nanti rubai. Kalau rubai pun ada pula nanti mazid. Itu yang ilmu saraf namanya. Ya,
ilmu kaji bahasa. Nah, jadi allazi waswisu, mana fa'il yuwaswisu? Wah. Ah, tersembunyi wa. Ini ada huruf jar. Di mana dia berbola, main bola? Fi sudurin nas. Di hati. Jadi kalau lah main bolanya Beko, ganti sekali pemainnya Pak Bet. Ya. Datang awak ngecewain. Segala, kan awak jurinya mah. Hop, 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 tidak boleh main sini. Ya, tapi sebenarnya makan empek-empek baru. Yang kecil orang sakit mah, alah tu beko kambuh mah ko. Yang kecilnya lama seketik lain. Itu kecil kayaknya. Ya kalau lama makalah, tapi jangan berlebih. Alah tuh. Itu pemainnya. Atau itu kan pemain di Salero. Itu mainan lain kan macam-macam tuh. Mulai merisawati, hop, 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 berhenti. Ganti pemain. Gitu caranya. Ya. Ia pasti mengajar pakai guru itu. Cobalah waktu ambu pengalaman kalau bangun malam cobalah. Kan tak jago malam awal nak duduk doh, tapi lah tersintak ya. Payah melaluan mata. Akan bagai-bagai pai doh. Iya, iya. Ndak menggarik lidah dah, tapi karena ayat, karena pengajian, huruf jar, karena itu, karena huruf Quran tuh. Tanak tuh, kok sampai tak lalok balik. Tapi kalau beginilah, itulah mulai doh allazi wasfisu. Jadi tidak payah-payah mana konsep positive thinking tu ya guru. Iya. Payah, Mek. Kalau mencari keterangan batinku susah, Mek. Beginilah baganahan. Kamu berhantu, hantu itu kan tidak jale. Itulah ya. Penutupnya Ciko? Minal jinnati minan nas. Minal jinnati. Itulah dia berwaswas dari bangsa jin dan bangsa manusia. Ada huruf jar kuning. Nanti akan kita bahas ini. Lama kaji lain. Yaitu penjelasan huruf-huruf jar yang kita bahas hanya 3. Huruf ba. Ba itu sebenarnya. Penjelasan huruf ba. Ya. Tapi kata Syai guru, orang Nahu itu akan mulia di mata orang yang Nahu juga. Dia tidak akan bernilai bagi orang yang tidak tahu Nahu gitu. Iya, tapi lah di kijian banyak orang salah. Lah di kijian orang kalau salah jangan takut. Ada 2 tokoh ahli nahu sarab yang salahlah pangkalnya dia berbahagia. Terus orang tahu itu Sibawhi dan Kisai. Dan 2 itu dan Sibawhi dia ahli Basrah, yang si Kisai dia orang Kaupah. Itu mangko ahli dan 2 nan di Irak tuh. Kalau ada piti pai jalan Tanyo di mana Kaupah tuh, di mana Basrah tuh. Baca apa peninggalannya. Itu nak bukunya. Ya. Kalau jalan-jalan nak menantu ya boleh lah, bukan dilarang. Orang yang belajar Nahu berhutang budi pada Kisai ya gitu. Ya, itu Kisai itu dia orang ahli Kaupahnya. Itu maka Kaupah mengatakan bahwa asal kata kerja dulu asal kata kerja. Kalau orang Basrah mengatakan kata benda. Kan hanya perselisihan sedikit. Ya, jadi bapak-bapak sampai sini pengajian kita. Kadang-kadang kalau kita terus mengaji, tidak takana hari siang dan takana makan. Ya, habis. Habis. Ya, kalau makanya dikatakan sebenarnya yang hebat di manusia itu apa? Pikiran, berpikir. Nah, itu pikiran yang sandar kepada sebenarnya. Kalau sandar kena yang tidak sebenarnya, balik sebenarnya. Yang sebenarnya dan melakukan apa contoh? Air. Yang tidak sebenarnya apa? Wo. Itu cerita. Apa Pak? Ruo. Ruo, buih. Air dan buih. Iya. Jadi itu makanya yang sebenarnya adalah air. Itu contoh. Jadi itu makanya yang benar itu adalah al-haq. Al-haq itu siapa? Allah. Itu makanya bisa dipelajari, tapi ini ayatnya apa? Mutasabih.
Al-Quran itu kan dua saja itu, yang muhkam dan mutasabih. Nah, kalau dalam surah Ali Imran kan ada muhkam. Ibu Eti beraja petang di Bandar Puru itu mah. Muhkam mutasabih. Jadi kalau misalnya mati hak, tua hak, rezeki hak, hidup hak. Itu jadi sebenarnya pengertian hak di situ apa? Allah, tapi apakah mati itu Allah? Tidak. Itu yang ayat mutasabih namanya. Jadi kalau orang suka belajar ayat-ayat mutasabih, ditakutin dan nanti tergelincir. Bacalah pangkal surat Ali Imran. Jadi kita sudah mengerti, sudah, yakin saja. Itu mau kemungkinan Pak Bet kalau lapak banawa kician kenyo sementara yo. Anyo anyang. Biko tiba di Medan makan ya. Ya. Jadi kalau orang bermain di lapangan, nan tergantung nan main di lapanganku apa? Apakah setan na main atau malaikat? Itu bahasa. Lah, mari berdoa. Allahumma faqihna fiddin wa'allimna wa ta'wil wa'allimna lughatal Quran wa'allimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa' ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ila liqa'. Salam.